overview ya kondisi Indonesia, bahwasanya Indonesia saat ini menduduki peringkat ketujuh produsen biji kakao terbesar di dunia setelah Pantai Gading, kemudian Ghana, Ekuador, Kamerun, Nigeria, dan Brazil, yang awalnya dulu kita menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia, di mana posisi kakao di Indonesia sebenarnya ada 90% lebih itu dilakukan oleh rakyat. Artinya bahwa perkebunan yang menentukan produksi dan mutu biji kakao itu adalah perkebunan yang didominasi oleh masyarakat di Indonesia. Untuk kopi sendiri berbeda ya dengan kakao, bahwasanya posisi Indonesia untuk kopi lebih tinggi ya dibanding dengan kakao, yaitu nomor 4 setelah Brazil, kemudian Vietnam, Kolombia, dan Ethiopia, di mana sebenarnya sama bahwasanya kopi di Indonesia itu juga banyak dibudidayakan oleh smallholders atau masyarakat rakyat petani di Indonesia. Sehingga untuk pendekatan-pendekatan penguatan baik itu produksi dan mutu, kita juga harus menyesuaikan pada kondisi yang existing saat ini. Memang hampir 90% pertanaman kopi dan kakao itu adalah dibudidayakan oleh masyarakat. Kemudian bagaimana terkait dengan potensi pengembangan kopi kakaonya? Dalam seperangkatipun ingkang mengugati wonten ing telat Ini sebenarnya yang bocor ya Mbak ya? ingkang kula hormati. Terkait dengan potensi pengembangan kopi dan kakao sendiri, kita tahu bahwasanya pengembangan kopi dan kakao di Indonesia itu tersebar di hampir seluruh di pulau di Indonesia, di hampir di seluruh provinsi Indonesia dengan kondisi agroklimat yang cukup berbeda. Kemudian varietas yang digunakan juga cukup berbeda, begitu juga dengan pola budidaya yang dilakukan di setiap lokasi itu juga cukup berbeda. Nah, ini menyebabkan beberapa mungkin itu akan berdampak kepada produktivitas dan juga mutu, di mana masing-masing dari faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan mutu, khususnya adalah SDM dari petani yang membudidayakan kopi dan kakao. Kemudian yang kedua, sebenarnya potensi pengembangan specialty product baik itu kopi kakao itu cukup terbuka ya di Indonesia, di mana material genetik Indonesia sebenarnya sudah mendukung terkait itu, baik itu terkait dengan kopi maupun kakaonya, sehingga sebenarnya kita bisa meningkatkan dari branding Indonesia sebagai produsen dari fine flavor untuk kakao dan juga fine robusta dan juga specialty untuk kopi Arabica. Kemudian yang ketiga adalah sudah tersedia sebenarnya teknologi, baik itu bahan tanam, budidaya, pengolahan yang ada di Indonesia dan juga dikerjakan oleh semua stakeholder penelitian dan juga pengembangan yang sudah tersedia untuk para pegiat kopi dan kakao. Begitu juga dengan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mendukung untuk peningkatan produktivitas dan mutu di Indonesia cukup bagus dan juga di mana kopi dan kakao itu ditempatkan sebagai komoditas strategis nasional. Nah, inilah suatu potensi yang mungkin bisa digali dan juga kita harus juga melakukan evaluasi juga bagaimana teknologi itu bisa digunakan secara tepat guna sehingga potensi peningkatan produksi dan mutu biji kopi dan kakao itu dapat sesuai dengan standar. Kemudian terkait dengan tantangan budidaya kopi kakao, yang pertama kalau kita lihat dari rata-rata produktivitas baik kopi dan kakao itu masih di bawah dari potensi material genetik yang sudah ada. Jadi kita punya banyak material genetik baik kopi, kopi robusta, kopi arabica maupun kakao. Tetapi kalau kita lihat rata-rata produksinya masih di bawah dari potensi genetik yang ada. Hal ini mungkin ini banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang kedua, penurunan kesuburan tanah. Kita lihat bahwasanya hampir seluruh lokasi ya mengalami penurunan kesuburan tanah, baik itu karena dampak perubahan iklim, kepengelolaan dari tanah yang kurang optimal, dan juga mungkin input yang dimasukkan ke dalam lahan berupa pupuk organik dan yang lainnya itu belum dapat dilakukan secara maksimal. Kemudian dampak perubahan iklim juga berdampak kepada peningkatan intensitas serangan OPT, baik itu pada kopi maupun kakao, dan juga adanya stres terkait dengan abiotik, khususnya adalah pada saat terjadi El Nino dan La Nina, ini sangat cukup berdampak untuk tanaman kopi dan kakao. Kemudian kualitas mutu biji, kita tahu bahwa mutu biji khususnya kakao ya itu cukup rendah karena memang sebagian besar dari biji kakao kita termasuk ke dalam unfermented bean atau mungkin bukan sebagai full fermented ya, sehingga masih tergolong kategori kelas di bawah atau standar minimum. Kemudian fanatisme terhadap klon atau varietas tertentu, baik itu robusta maupun kakao, di mana kedua varietas ini
merupakan tanaman menyerbuk silang, sehingga kita jika fanatik terhadap satu varietas saja, itu menyebabkan penurunan produksi dan mutunya. Dimana kalau kita lihat nanti kami juga sampaikan bahwasanya untuk kopi robusta dan kakao itu membutuhkan adanya pasangan untuk melakukan penyerbukan dan untuk keberhasilan dari pembuahan. Terkait dengan dukungan teknologi sebenarnya sudah banyak dilakukan baik oleh kami di Pusitkoka dan juga lembaga-lembaga riset dan juga pengembangan lain. Yang pertama bahan tanam unggul, nanti mungkin bisa juga kami sampaikan. Kemudian metode perbanyakan, ini penting. Kalau kita memiliki bahan tanam unggul tetapi kita tidak bisa melakukan perbanyakan secara efektif dan efisien, ini juga berdampak kepada cost untuk memproduksi dari bahan tanam dan juga berdampak kepada daya beli dari masyarakat. Kemudian teknologi GAP, ini juga nanti akan kami sampaikan beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan, di mana dulu ketika kita berbicara terkait dengan kopi dan kakao, yang kita lakukan adalah bahwa kopi kakao ini merupakan tanaman yang tidak memerlukan irigasi atau pengairan. Akan tetapi dengan perkembangan dari kondisi iklim, kemudian juga beberapa riset terkait dengan irigasi dan juga vertigasi, ternyata kopi dan kakao ini juga membutuhkan irigasi dan vertigasi ataupun vertigasi secara intensif. Nanti kita akan sampaikan bagaimana peningkatan produksi dengan adanya inovasi terkait dengan irigasi dan vertigasi. Kemudian transfer teknologi, kalau kita punya teknologi tetapi kita juga tidak bisa menyampaikan secara benar kepada masyarakat, ini juga akan berdampak kepada misunderstanding terkait dengan aplikasi, implementasi dari teknologi yang sudah dihasilkan. Dan yang paling penting adalah kelembagaan petani, di mana ini sangat mendukung bagaimana pengembangan kopi dan kakao berbasis pada kawasan. Terkait dengan dukungan bahan tanam, kopi dan kakao sebenarnya cukup banyak sudah dikembangkan baik oleh Pusitkoka, oleh BRIN, dan juga MARS sebagai lembaga-lembaga yang concern kepada pengembangan bahan tanam kopi dan kakao. Mungkin kami akan sampaikan beberapa hal sekilas terkait dengan inovasi bahan tanam kopi dan kakao. Kalau kita berbicara terkait dengan bahan tanam, sebenarnya ini sudah diatur di dalam suatu peraturan pemerintah yang sudah diturunkan dari Permentan menjadi Kepmentan, baik kopi kakao nomor 49 yang terbaru tahun 2025 terkait dengan kakao dan terkait dengan kopi nomor 50 tahun 2025. Di mana pada prinsipnya benih kopi dan kakao itu dapat diperbanyak menggunakan dua metode, yaitu generatif dan vegetatif, di mana yang generatif biasa kita gunakan benih klonal, benih hibrida, atau kalau di kopi itu kita biasa juga propelegitim, kemudian hibrida, nah itu sudah biasa. Kemudian untuk kakao itu juga menggunakan benih hibrida dari tetua-tetua yang sudah kompatibel dan sudah diuji terkait dengan stabilitas dan adaptabilitasnya. Kemudian terkait dengan klonal, sebenarnya di dalam peraturan tersebut sudah di-state ada beberapa teknologi yang bisa diakomodir. Yang pertama adalah sambung, kemudian okulasi, stek, dan juga kultur jaringan atau somatic embryogenesis. Jadi teknologi-teknologi ini sudah ada diatur di dalam Kepmentan dan sudah bisa diproduksi oleh teman-teman produsen benih untuk kemudian dapat didelivery ke petani-petani yang ada di Indonesia. Kalau kita menyampaikan perbedaan hibrida dan klonal, di sini memang siapa yang akan menggunakan hibrida dan klonal, kita juga tidak hanya kita tahu karakteristiknya, tetapi kita juga harus tahu siapa penerimanya, karena SDM yang akan melakukan perbanyakan, yang akan mengelola ini, itu kita harus tahu persis. Jangan sampai kita memberikan benih-benih yang memang membutuhkan perawatan intensif kepada petani-petani yang memang secara umum belum mengetahui betul terkait dengan budidayanya. Sehingga nanti dampaknya akan menghasilkan produktivitas yang relatif rendah. Ini sebagai gambaran ya, mungkin Bapak Ibu saat ini sudah banyak mengembangkan klonal yang relatif tanamannya cukup pendek, kemudian juga cepat berbuah dan yang lainnya. Tetapi kalau kita kembali ke tahun 1980 sampai dengan tahun mungkin 2000-an, itu masih banyak dikembangkan tanaman kakao berasal dari hibrida. Nah, sebenarnya kakao hibrida itu tidak buruk juga, tetapi justru di tahun itu sebenarnya kalau kita lihat peringkat kakao di Indonesia itu nomor 3 ada di era tersebut. Kemungkinan juga pengaruh dari bahan tanam dan juga kesesuaian antara bahan tanam dengan agroklimat. Mungkin pada saat itu cocok, tetapi dengan perubahan iklim, nah kita perlu juga adanya penyesuaian
rekomendasi komposisi dari bahan tanam berbasis kepada agroklimat dari masing-masing lokasi tersebut. Karena kalau kita cek setiap kabupaten dan kita cek lagi di bawahnya ada kecamatan, itu belum tentu memiliki agroklimat yang sama dan juga kondisi lingkungan yang sama. Sehingga dari sini sebenarnya kita bisa menentukan apakah lokasi tersebut cocok untuk ditanam hibrida atau klon yang mana yang cocok di daerah tersebut. Kalau terkait dengan hibrida, kita tahu bahwasanya memang tanamannya relatif tinggi. Kita lihat dia akan tumbuh dulu, membentuk jurget. Ini adalah jurget ya Bapak Ibu, adalah pertemuan cabang dan kemudian dia akan tumbuh membentuk bunga dan buah. Memang dari masa dia memasuki pembungaan, dia relatif lebih lama dibanding dengan tanaman dari klonal. Mungkin membutuhkan 2 sampai 2,5 tahun untuk menghasilkan buah. Berbeda dengan klonal, kita mungkin 18 bulan kita sudah mendapatkan masa belajar berbuah pertama. Ini memang cukup berbeda. Akan tetapi kalau kita lihat bahwasanya memang hibrida ini masa produktifnya itu bisa lebih lama. Kalau 2013 kami keliling itu di Sumatera itu masih cukup banyak hibrida dan umurnya bisa lebih dari 35 tahun itu masih cukup bagus untuk berbuah. Berbeda dengan klonal mungkin di umur 20 tahun, 25 tahun itu sudah mengalami penurunan. Nah ini memang plus minus dari penggunaan bahan tanam hibrida dan klonal. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dari aspek petani, di mana petaninya memang belum terbiasa untuk melakukan pengelolaan tanaman kakao secara klonal, itu bisa kita berikan benih hibrida, karena ini relatif lebih mudah untuk perawatannya dibanding dengan tanaman yang berasal dari klonal. Beberapa hibrida yang sudah dilepas antara lain yang untuk dikembangkan sebagai individu adalah IKRI 06H dan IKRI 08H, di mana hibrida ini memiliki keunggulan produktivitasnya relatif tinggi dan tahan terhadap penyakit VSD. Untuk IKRI 08 ini juga terbukti tahan terhadap kondisi iklim kering. Ini perbedaan ketika kita menggunakan biji asalan, mungkin kalau kita juga lihat kondisi existing beberapa petani yang memang belum teredukasi terkait dengan bahan tanam, ada beberapa petani yang dia menyemai dari buah-buah yang diambil dari kebunnya yang mungkin ukurannya besar atau bijinya besar, seperti itu, dia tanam, kemudian disemai dan ditanam ke lapang. Kemudian yang kanan ini adalah benih yang berasal dari kebun benih hibrida. Kita tahu bahwasanya kakao itu sifatnya menyerbuk silang, sehingga ketika tanaman kakao ini diserbuki oleh pejantan yang bukan dia mungkin tidak unggul gitu ya, atau dia mengalami selfing, karena kakao selain dia bersifat cross compatible, dia juga memiliki sifat self compatibility-nya meskipun itu kecil. Ada juga yang besar, tetapi sebagian besar tanaman kakao itu bersifat cross compatible dan cross pollination dan juga self pollination tetapi kecil. Tetapi ketika kita mengambil buah, kita tidak tahu apakah buah itu berasal dari crossing ataukah dia berasal dari selfing. Ketika kita mendapatkan buah yang berasal dari selfing atau dia penyerbukan sendiri, kemungkinan terjadi segregasi yang cukup tinggi pada buah tersebut, pada biji-bijinya. Sehingga yang terjadi akan terjadi variasi. Kalau kita lihat di sini ada variasi pertumbuhan dari tanaman yang ditanam dari biji yang memang itu tidak tahu asal usulnya. Kalau ini memang untuk hibrida ini IKRI 06H itu sudah diuji progeninya atau anakannya, sehingga ketika kita silangkan antara tetua jantan dan tetua betina, kemudian kita semai, itu kita sudah uji kurang lebih sekitar 10 tahun gitu ya. Kita cek bagaimana sih keseragamannya, bagaimana pola pembuahannya, bagaimana produktivitasnya, sehingga dia relatif lebih seragam karena memiliki penggabungan tetua jantan dan betina yang lebih baik. Ini adalah perbedaan ketika kita menggunakan benih asalan dan benih unggul. Ini contoh terkait dengan hibrida. Kalau ini mungkin umurnya sudah 15-20 tahun ya ini. Kalau ini masih umur sekitar 27 bulan yang kami ambil datanya di Kalimantan Timur. Kebetulan di Kalimantan Timur ini mulai ada pengembangan kakao dan beberapa daerah di kawasan itu merupakan petani-petani yang masih baru gitu ya. Sehingga dari dinas ataupun perusahaan yang melakukan CSR dengan petani, mereka memberikan benih hibrida karena untuk pengelolaannya bisa lebih mudah.
Ini umur 27 bulan dilihat memang lebih karena memang asal-usulnya jelas sehingga pembuahannya cukup seragam, dia sudah memiliki buah yang cukup banyak dan ternyata mutu bijinya juga cukup baik. Kemudian ini beberapa yang juga kami ambil progeny dari IKRI 06H di Lapang, juga memiliki prioritas yang cukup tinggi sehingga jangan khawatir ketika kita mendapatkan benih hibrida itu bukan berarti benih itu tidak baik. Sehingga mungkin memang ini dulunya dikenal sekarang agak tergeser dengan klonal, tetapi ini sebenarnya memiliki keunggulan juga terkait dengan produktivitas dan umur produksinya. Kemudian bahan tanam klonal. Kalau untuk teman-teman petani dan juga mungkin pengusaha pertanaman kakao, klonal ini juga cukup baik karena uh, kita bisa mengestimasi berapa protas dari satuan hektar gitu ya. Karena kita akan menanam klon yang relatif lebih seragam dibanding ketika kita menanam hibrida. Kita tinggal memilih klonnya apa, potensinya berapa, kemudian kita cek kelas kesesuaian lahannya berapa, sehingga kita bisa tahu estimasi produksi yang akan dihasilkan di satuan luasnya itu berapa. Sehingga kita kalau ingin mengusahakan kakao dengan klonal, nah kita sudah paham betul potensi masing-masingnya. Dan juga yang paling penting adalah Bapak Ibu harus mengetahui klon ini kompatibel dengan klon yang mana. Karena kalau klon ini tidak kompatibel, maka dia juga tidak akan dapat menyerbuk dan dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Kemudian yang perlu kami kenalkan kepada Bapak Ibu, sebenarnya kita memiliki varietas yang sudah dikembangkan 100 tahun lebih ya, yaitu kakao mulia, kakao yang menghasilkan biji putih. Ini yang dulu banyak dikembangkan oleh PTPN, tetapi sekarang varietas ini sudah banyak dikembangkan oleh industri di daerah selain di Jawa. Dulu namanya adalah Java Fine Flavor Cocoa, Java Light Breaking Cocoa, karena memang ini khusus dikembangkan di Jawa. Tetapi sekarang teman-teman sudah banyak mengembangkan dan mengerti bagaimana mutu dari fine flavor cocoa ini untuk mengembangkan produk specialty. Ini sudah cukup banyak berkembang ya. Ini di Bali, di daerah Gianyar, kemudian di Berau, kemudian juga ini sudah pesan lagi di Palu, kemudian di Jawa Timur sendiri itu juga sudah cukup berkembang. Ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, hanya saja varietas ini agak sulit untuk dikembangkan karena memiliki karakter yang berbeda dengan kakao yang dikembangkan oleh masyarakat atau kakao linda yang bijinya ungu. Untuk kakao ini bijinya putih, kemudian juga sangat sensitif terhadap pruning atau pemangkasan dan juga penaung. Sehingga ketika menanam ini teman-teman harus tahu persis karakter dari kakao ini karena kalau kita salah untuk melakukan GAP-nya itu akan sangat berdampak kepada penurunan performa tanaman dan bahkan akan kerusakan tanaman. Nah ini recovery-nya cukup lama ya karena untuk pangkas kakao mulia ini untuk recovery-nya mungkin membutuhkan 1,5 sampai 2 kali dibanding dengan kakao linda. Untuk beberapa varietas yang juga sudah dilepas ya, dan ini juga masih banyak dikembangkan di daerah Sumatera, yaitu TSH 88. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya TSH ini memiliki karakter produksi tinggi, kemudian relatif moderat tahan terhadap busuk buah, kemudian juga yang kami sudah tes ya, itu cita rasanya cukup baik. Kemarin yang mendapat gold medalnya Cocoa F Excellent itu salah satunya dari Aceh dan komposisi dari varietasnya salah satunya adalah TS 58. Tetapi memang varietas ini ketika kita pindahkan di daerah yang kering, nah ini kurang bisa perform. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita ingin mengembangkan kakao dengan varietas tertentu dan kita jangan sampai kelupaan untuk melihat bagaimana kondisi tipe agroklimat di lokasi yang Bapak Ibu ingin kembangkan. Kemudian ICS 60, seri-seri ICS ini cukup banyak, salah satunya adalah ICS 60, ini juga masih banyak dikembangkan di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, ini juga cukup baik, termasuk juga RCC ya, ini cukup digemari di teman-teman di daerah Sumatera, karena memang varietas ini memiliki karakter produksi tinggi, relatif moderat tahan terhadap busuk buah, dan juga bijinya besar. Nah, ini mungkin bisa digunakan untuk teman-teman di area Sumatera yang memiliki iklim lebih basah dibanding dengan daerah Jawa dan Sulawesi yang relatif lebih kering.
Kemudian MCC 02 kita tahu ini sekarang mendominasi ya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin kalau kita bisa hitung itu mungkin 90% sekarang didominasi oleh MCC 02. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya menanam MCC 02 secara monoklonal ini memiliki indikasi terjadi penurunan produksi buah pada umur 4-5 tahun. Sehingga kita membutuhkan adanya komposisi lain, jadi MCC 02 ini harus ditanam dengan siapa. Nah ini sebenarnya kami ada beberapa data ya terkait dengan kompatibilitas MCC 02 itu pasangannya dengan varietas apa. Contoh MCC 02 itu cocok dengan Sulawesi 1, cocok dengan IKRI 9, cocok dengan BB 01, seperti itu ya. Tetapi MCC 02 ini kurang cocok dengan Sulawesi 2. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin menanam MCC 02, kita juga harus mengkombinasikan dengan varietas lain, antara lain ada Sulawesi 1, BB 01, dan IKRI 09, sama Monica 1 dan 2. Ini yang terbukti dia memiliki kompatibilitas yang baik. Jangan sampai Bapak Ibu suka nih MCC 02, tetapi menanam dalam hamparan itu hanya MCC 02. Yang terjadi adalah, nanti maaf saya ke atas lagi ya, nanti seperti ini Bapak Ibu. Kebanyakan buah yang didapatkan itu seperti ini. Nah, ini karena apa? Karena bunga kering ini karena apa? Karena selama 14 jam, sorry, 2 hari ya, 2 hari, dia ketika dia diserbuki dengan polennya MCC 02 dia tidak kompatibel, sehingga akan terjadi buah bunga yang dia gugur. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak kompatibel dengan dirinya sendiri. Atau mungkin dia membutuhkan pola lain yang dari MCC 02 yang memang dia matang gitu. Mungkin ada perbedaan kematangan antara putik dan benang sari atau pejantan dan betina, bunga jantan dan bunga betina. Itu kita juga belum punya datanya. Akan tetapi indikasi-indikasi terkait dengan penurunan produktivitas buah pada MCC 02 ketika dia ditanam sendiri itu memang begitu. Jadi realitasnya memang tidak bisa melakukan produksi buah pada jika dia ditanam secara monoklonal. Kemudian kami juga sudah mengembangkan yaitu kakao yang ini relatif cukup adaptasi luas ya. Dia bisa dikembangkan di beberapa lokasi baik daerah kering maupun daerah basah. Sehingga ini memiliki adaptasi yang relatif lebih luas dibanding dengan yang tadi TSH dan ICS 60. Ini tahan terhadap VSD, busuk buah, dan moderat tahan terhadap filopatis dan juga kondisi iklim kering. Hal yang menonjol dari varietas ini juga memiliki cita rasa yang baik dan didominasi oleh aroma floral atau bunga-bungaan. Nah, ini mungkin bisa juga dikembangkan oleh teman-teman yang mengembangkan industri artisan atau specialty untuk menjadikan stimulus untuk peningkatan cita rasa pada kakao. Kemudian IKRI 7 ini tahan terhadap PBK, begitu juga dengan Sulawesi 3, tetapi Sulawesi 3 ini memang sangat responsif terhadap kondisi agroklimat ya. Dia adaptasinya spesifik. Ketika ditanam di daerah kering, bijinya itu cukup kecil, di bawah 1 gram. Tetapi ketika dia dipindahkan di daerah yang cukup basah seperti di Parigi itu ya, itu memiliki ukuran biji yang relatif lebih besar. Bahkan itu bisa sama dengan MCC 02. Kemudian MCC 01 ini juga potasnya tinggi, ini dulu sangat dikenal, tapi sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan karena memang varietas ini produksinya tinggi tapi tidak tahan terhadap PBK dan VSD. Kemudian BL50 ini juga banyak dikembangkan di Sumatera Barat ya. Varietas ini juga bersifat spesifik adaptasi, adaptasinya sangat spesifik sekali. BL50 ini cukup potensial jika dikembangkan di daerah-daerah basah seperti Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, Aceh gitu, kemudian di Jemberana di bagian agak di atas itu juga banyak dikembangkan BL50. Tetapi ketika BL50 itu dipindahkan di daerah yang kering, di daerah yang rendah dan endemik VSD, maka performanya juga sangat terganggu dan menurun. Kemudian yang terbaru kami lepas adalah Monica 1 dan Monica 2, di mana varietas ini selain memiliki produktivitas tinggi, memiliki tingkat kadar lemak yang relatif tinggi, karena memang dari Monica 1, Monica 2 ini tergolong dari progeny Forastero yang relatif memiliki protas tinggi dan kandungan lemak yang relatif tinggi. Ini yang Monica 2.
Kemudian terkait dengan kopi sendiri, sebenarnya kopi di Indonesia itu yang dikembangkan ada 3 jenis ya, Arabica, Robusta, Liberica Excelsa, di mana masing-masing ini juga memiliki karakter yang berbeda dan setiap varietas juga memiliki adaptasi yang berbeda, seperti halnya pada kakao. Ini beberapa varietas kopi Arabica yang banyak dikembangkan dan juga nanti akan kami sampaikan bagaimana sih tipe dari adaptasi dari masing-masing varietas. Ini ada S795 yang sekarang sudah banyak dikembangkan, kemudian Andung Sari 1 dan Andung Sari 2 ini memiliki cita rasa yang cukup baik. Kemudian Sigara Rutang ini dulu juga banyak dikembangkan, ini juga tipe adaptasinya spesifik. Ada Gayo 1, Gayo 2, dan Komasti. Dan mungkin juga masih banyak varietas-varietas yang dikembangkan oleh institusi lain ya, seperti Toraya dan yang lain, yang itu mungkin juga nanti bisa dilihat bagaimana tipe adaptasinya. Kemudian terkait dengan Robusta, ini ada beberapa varietas yang sudah dilepas dan memiliki SK Menteri Pertanian ya. Ini bisa digunakan secara legal dan beberapa juga sudah ada kebun sumber benihnya sehingga secara legal bisa diproduksi sebagai sebagai benih sebar. Kemudian untuk benih robusta yang juga baru yang banyak dikembangkan di daerah Sumatera sebagai daerah basah itu adalah Sehensen, Sintaro 1, Sintaro 2, dan Sintaro 3. Kemudian untuk Liberica masih ada satu ya, Liptukom, yang ini juga masih banyak dikembangkan untuk di area-area gambut. Ini sekilas terkait dengan perkembangan varietas 112 tahun ya, dari generasi pertama sampai dengan generasi keempat itu memang cukup berkembang ya, karena setiap varietas itu akan terpatahkan sifat ketahanan ataupun produktivitasnya ketika terjadi adanya anomali ataupun adanya perubahan iklim. Sehingga memang kita pengembangan varietas itu harus dilakukan secara terus-menerus untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Ini beberapa gambaran terkait dengan varietas-varietas kopi Arabica ya. Ini ada beberapa yang banyak dikembangkan di masyarakat, baik S795 itu juga sumber benihnya cukup banyak. Kemudian Andung Sari 1, Andung Sari 2K ini klonal ya. Andung Sari 2K ini bukan diperbanyak dari biji, tetapi diperbanyak dengan klonal. Kalau yang lain ini masih menggunakan biji. Kemudian terkait dengan varietas Arabica sendiri, sebenarnya ini kita juga harus melihat bagaimana tipe agroklimat. Karena kopi Arabica, seperti halnya kakao, itu memiliki daya adaptasi yang berbeda. Ada yang memiliki daya adaptasi luas, ada yang memiliki daya adaptasi spesifik, sehingga kita harus tahu betul lokasi yang akan kita kembangkan itu dia masuk kategori kering atau basah, atau tinggi kering atau tinggi basah. Kemudian tipe dari varietas itu dia adaptasinya spesifik di basah atau spesifik di kering atau memiliki daya adaptasi yang baik di daerah kering maupun di daerah basah. Ini sebagai contoh ya, dengan tipe agroklimat A dan B yang relatif lebih basah, ini berbasis ketinggian, ini teman-teman pemulia kopi ya yang membagi seperti ini, di mana kalau di bawah 1250 tetapi masih di atas 1000, itu beberapa varietas yang direkomendasikan ke ini. Ada S795, ada Usda 762, ada Andung Sari 1, Sigut atau Sigara Rutang, Gayo 12, Andung Sari 2K, dan Komasti. Nah, kalau lebih dari 1,250 itu cukup banyak ya varietas yang direkomendasikan dengan asumsi tipe iklimnya adalah A dan B. Dilihat dari curah hujan. Ini ada AP3, S7. Kemudian ketika kita balik ke lokasi itu memiliki tipe iklim CD atau curah hujannya lebih rendah, itu untuk daerah yang di bawah 1.250 tetapi di atas 1.000, ada
Ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Sepertinya ada kendala terkait nanti. Ibu, kami Ya, terlempar ya, karena kebetulan ya. di sini Bah, sinyalnya agak terganggu. Di kami ini tadi sampai di mana, Mbak? Kalau boleh tahu? sampai tadi klasifikasi A, B, C, D, terus Oke, ini MDPL-nya ya. ya. Yang ini ya. Ya, betul, Ibu. Oke, jadi kalau terkait dengan jika kita tipe iklimnya lebih kering ya, terkategori C dan D gitu ya, atau C ke D gitu, itu kita memang memiliki rekomendasi dari varietas yang relatif lebih sedikit ya, karena memang kebanyakan dari kopi-kopi yang sudah dilepas, kopi Arabica yang sudah dilepas, varietas ini lebih adaptif di daerah yang basah. Tetapi meskipun kita memiliki daerah kering, ini ada beberapa varietas yang dia juga adaptif di daerah yang kering, seperti S795, Usda, Andung Sari 1, Gayo 1, Andung Sari 2K, dan Komasti. Ini sehingga fakta-fakta bisa kita sampaikan bahwa memiliki tipe adaptasi yang relatif lebih luas dibanding dengan misalnya Gayo 2. Gayo 2 kalau di daerah kering dia akan mengalami penurunan performa. Begitu juga di atas 1250, tetapi juga tipe iklimnya kering, ini juga memiliki rekomendasi varietas yang berbeda dengan jika lokasi itu memiliki tipe iklim A dan B. Secara umum sebenarnya teman-teman dari Pemulia Kopi sudah mengklasifikasikan ya dan berikan rekomendasi bagaimana kalau tipe iklim kering dengan tinggi sekian, tipe iklim kering dengan tinggi sekian. Nah ini sebenarnya sudah diklasifikasikan seperti ini sehingga Bapak Ibu bisa mengacu varietas-varietas rekomendasi ini ketika sudah mengetahui lokasi yang akan dikembangkan dan tipe iklim yang ada di daerah tersebut. Kemudian terkait dengan robusta. Kalau robusta ini sama dengan kakao, robusta itu menyerbuk silang, sehingga robusta itu membutuhkan pasangan ketika kita akan menanam kopi robusta. Kalau arabica kan tadi cukup misalnya ingin menanam sigara rutang atau menanam komasti atau menanam gayo 1, gayo 2 itu bisa satu varietas saja. Tetapi kalau untuk robusta itu harus berpasangan dan sesuai dengan kompatibilitas atau tipe persilangan antara keduanya. Kalau kita salah untuk memilih pasangannya, maka juga akan terjadi penurunan dari produktivitas tanaman. Ini beberapa gambaran ya terkait dengan kopi robusta, ada seri BP ya. Mungkin Bapak Ibu ya sudah mengembangkan robusta sudah cukup familiar dengan seri BP. Kemudian hibiro, kalau ini diperbanyak secara klonal, kalau ini diperbanyak secara generatif atau dengan biji. Hibiro itu singkatan dari hibrida biklonal robusta. Jadi ada beberapa persilangannya, kita bisa lihat ada Hibiro 1 sampai 5. Ini beberapa performanya dan juga kalau secara singkat bahwasanya teman-teman pemulia kopi juga sudah mengklasifikasikan dari tipe iklim, dari ketinggian tempat dan pasangannya. Jadi kalau kita memiliki lokasi yang memiliki tipe iklim kering, tinggi tempatnya sekian, kalau robusta kan lebih rendah dibanding dengan arabica ya. Kalau arabica tadi di atas 1000, kalau robusta masih di bawah 900. Nah, pasangannya untuk tipe iklim kering itu ini. BP 939, BP 936, dan BP 409. Kemudian kalau tipe iklim Bapak Ibu adalah basah, curah hujannya cukup tinggi, ketinggiannya sama karena robusta itu di bawah 900, maka kombinasi dari varietas atau klon yang bisa digunakan adalah ini. Ada BP 436, 358, 936, dan 534. Jadi jangan sampai salah kita menentukan kombinasi dari varietas dari masing-masing tipe agroklimat dan ketinggiannya. Ini yang disampaikan juga bahwasannya untuk memilih varietas kopi itu harus kita tahu persis ya, kondisi lingkungan, tipe agroklimat, ketinggian tempat, curah hujan, kemudian juga apakah di daerah tersebut endemik nematoda apa tidak, karena salah satu yang mempengaruhi keberhasilan usaha kopi itu adalah serangan dari nematoda yang dia menyerang bagian akar. Kalau kakao itu kan banyak menyerang bagian tajuk, kalau ini adalah menyerang bagian akar, sehingga ketika lokasi tersebut mengandung nematoda pada batas tertentu, maka wajib menggunakan batang bawah yang tahan nematoda, salah satunya adalah BP 308. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan budidaya. Apakah petaninya tadi sudah
terbiasa melakukan budidaya kopi Arabica secara high input gitu ya, atau lokasinya memang subur atau marginal. Nah, kalau budidayanya masih sederhana, petaninya mungkin belum banyak teredukasi terkait teknik budidaya, kemudian juga lahannya masih marginal gitu ya, sehingga basisnya itu masih low input, itu direkomendasikan untuk Arabica itu menggunakan S795 dan Gayo 1. Nah, kalau untuk yang kata itu memang membutuhkan dosis yang tinggi, ini memang cukup banyak digunakan juga oleh teman-teman di daerah Sumatera Utara dan Aceh. Mereka menggunakan KT dan tanpa naungan, sehingga mereka membutuhkan terkait dengan input yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Nah, kalau tipe adaptasi yang tadi juga sempat kami sebut ya berkali-kali, bahwa kakao dan kopi itu memiliki dua tipe adaptasi, baik itu spesifik maupun luas, sehingga kita juga harus tahu persis ya bagaimana sih performa ketika dia salah ditempatkan gitu ya. Ini kami hanya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana ketika kita salah memilih varietas dan komposisinya. Nah, ini kunci keberhasilannya selain benih. Sebenarnya selain benih ya. Benihnya sudah unggul, sudah bagus, tetapi lokasinya kurang pas gitu, dan juga SDM-nya kurang teredukasi atau mungkin bahkan sudah teredukasi gitu, itu perlu dipotret dulu. Lingkungannya seperti apa, SDM-nya seperti apa, sehingga kita akan menentukan varietas yang digunakan itu apa dengan komposisi apa. Ini sebagai contoh. Ini TSH 858, ini yang ditanam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Jawa Timur, yang relatif di Sumatera itu lebih basah. Kemudian di Jawa Timur relatif lebih kering. Kalau kita lihat, ini yang di daerah basah itu dia subur, buahnya cukup banyak, tidak terjadi masalah. Tetapi ketika dia ditempatkan di daerah yang memang dia tidak sesuai, maka akan terjadi penurunan performa. Yang pertama, dia diserang oleh hama penyakit, khususnya adalah VSD, kemudian berpengaruh terhadap performa dari tanaman. Kemudian ini sebagai contoh juga di sebelah kiri ini di Sumatera Barat ya, dan ini di Jawa gitu ya. Kalau kita lihat di Jawa relatif lebih kering, di Sumatera Barat relatif lebih basah, sangat berbeda performanya. Sehingga bagaimana kita mengetahui betul lokasi yang akan kita gunakan untuk pengembangan itu akan menentukan dari usaha tani kita. Kemudian ini BL50 yang ditanam di Jawa Timur, kemudian ini ditanam di Sumatera, ini di Solok, dan ini di Sumatera Barat, akan jauh berbeda performanya. Sehingga memang tipe-tipe adaptasi, tipe-tipe agroklimat, lingkungan ke tanah, iklim itu sangat menentukan dari performa suatu varietas. Kemudian ini Sulawesi 2, ini juga mungkin relatif adaptasi yang moderat ya, mungkin ya bisa diklasifikasikan nomor 2 gitu ya, karena Sulawesi 2 ini masih bisa dia bertahan di daerah kering, tetapi yang mengalami kemunduran adalah ukuran buahnya. Berbeda kalau Sulawesi 2 itu ditanam di daerah yang lebih menengah atau basah, gitu dia akan memiliki ukuran buah yang relatif lebih besar dan juga biji yang relatif lebih optimum. Kemudian IKRI 9, ini yang memiliki tipe adaptasinya lebih luas, ini memiliki karakter yang tidak signifikan berbeda antar lokasi, baik itu basah maupun di daerah yang relatif lebih kering. Ini juga Monica, ini juga memiliki tipe adaptasi yang moderat, adaptasi luas ya, tetapi ketika kita tanam di daerah yang menengah dan agak basah seperti di Pesawaran, dia akan lebih menunjukkan performa yang optimal dibanding ketika dia ditanam daerah kering. Ini juga Monica 2, ini juga relatif memiliki adaptasi yang luas dibanding dengan yang lain. Nah, sehingga kesesuaian lahan, kemudian kondisi-kondisi spesifik antar lokasi gitu ya, ini sebagai contoh yang sudah dilakukan di Kabupaten Jemberana, itu melakukan pemetaan berbasis kepada kecamatan, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi bagaimana komposisi varietas di masing-masing lokasi, kemudian bagaimana GAP di masing-masing lokasi, dan bagaimana dosis pupuk di masing-masing lokasi. Sehingga kita bisa memetakan baik itu varietas, baik itu kondisi lingkungannya, maupun terkait dengan rekomendasi pupuk di masing-masing berbasis kepada spesifik lokasi. Ini yang tadi kami sampaikan juga terkait dengan poliklonal ya, tadi yang kami sampaikan ini umur 4-5 tahun, ini monoklonal bunganya banyak, tetapi dia mengalami seperti ini nih. Dia karena dia tidak diikuti melakukan penyerbukan.
Ini contoh juga ketika MCC 02 ditanam poliklonal dan monoklonal ini cukup berbeda ya kondisinya. Kemudian begitu juga dengan kopi, kalau kita juga menempatkan varietas tertentu dengan daya adaptasi yang berbeda di lokasi yang tidak sesuai, ini seperti Andung Sari 1, ketika ditanam di Tapanuli dia cukup bagus, ketika ditanam di Jawa Timur yang relatif kering, dia terserang karat daun dan produktivitasnya juga tidak sebaik ketika di Tapanuli Utara. Kemudian Komasti karena adaptasinya lebih luas, dia memiliki performa yang cukup baik di kondisi agroklimat yang berbeda. Ini juga adaptasi spesifik, ini sebagai contoh Gayo ya, Gayo di Jawa Timur dan Tapanuli ini juga menunjukkan yang berbeda sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya tanaman itu adaptasi spesifik atau luas itu ketika kita sudah melihat di tipe agroklimat yang berbeda-beda. Kemudian terkait dengan pengaruh dari air dan juga pupuk ya. Jadi kita juga ada riset yang kita berkolaborasi dengan Mondelez sebagai industri itu bahwasanya irigasi dan vertigasi itu sangat meningkatkan, itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Nah, kalau kita tahu bahwasanya selain pada saat masih kecil ya, dia juga sangat berpengaruh terhadap vegetatif atau performa ketika dia masih kecil gitu sampai dengan TBM gitu ya, itu masih sangat dipengaruhi oleh air. Begitu juga ketika dia masuk kepada tanaman menghasilkan atau sudah diproduksi itu sangat dipengaruhi oleh air dan juga pupuk. Sehingga kami juga sampaikan bahwasanya saat ini mungkin air itu menjadi suatu kebutuhan untuk budidaya kopi dan kakao. Mungkin 2 tahun yang lalu kami juga ke India gitu ya. Ternyata di sana semua perkebunan kopi itu juga dilakukan instalasi air ataupun dengan manual mereka melakukan pengairan. Dan ternyata itu juga sangat bisa menentukan bagaimana pola atau mengatur pola pembungaan dan suatu pembuahan dari kopi yang ada di India. Ini beberapa alternatif-alternatif yang bisa digunakan. Kita mungkin tidak perlu instalasi yang cukup baik, yang mahal gitu ya, tetapi kita bisa melakukan pembuatan embung-embung gitu ya untuk menampung air hujan ataupun mungkin kita bisa juga melakukan penggalian sumur gitu ya atau sumur bor gitu untuk sebagai sumber air dan ini sangat dibutuhkan ketika kita khususnya ketika terjadi El Nino pada tahun 2023 ya. Lokasi-lokasi yang dia memang dilakukan pengairan itu lebih bertahan dibanding lokasi-lokasi yang tidak ada sumber airnya. Mungkin nanti juga Pak Tanto yang karena sebagai ahli di tanah dan air mungkin juga bisa menambahkan. Beliau juga sudah melakukan beberapa pembangunan instalasi air sederhana yang sudah dilakukan dan itu sangat mendukung dari pertumbuhan tanaman kopi dan kakao. Kemudian ini juga kondisi di kita karena di kita tidak semua petani itu melakukan monokultur tetapi juga melakukan polikultur. Saya kira kombinasi antara tanaman yang memang itu sesuai untuk kopi dan kakao itu juga cukup bagus untuk menghindari atau mengantisipasi adanya dampak perubahan iklim di mana kalau kita amati tanaman-tanaman kopi dan kakao yang di dekat tanaman kayu misalnya seperti karet gitu yang box system gitu ya, dia lebih toleran terhadap perubahan iklim. Jadi ketika kita melakukan box system antara karet dan kopi seperti halnya begini ya, itu ternyata ketika musim kering berkepanjangan El Nino gitu, itu lebih tahan dibanding dengan tanaman-tanaman yang dia tidak ada box systemnya. Ini beberapa contoh juga yang sudah dilakukan ini di petani ya, ada dengan durian, dengan kelapa dan yang lainnya. Hanya saja pengaturan jarak antara tanaman-tanaman kayu dengan tanaman kopi dan kakao itu memang harus dipertimbangkan karena ketika box system itu pun terlalu kecil, ternyata semakin lama akan mempengaruhi terkait dengan penurunan produktivitas karena intensitas cahaya yang masuk juga akan terganggu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada sharing, mungkin juga teman-teman di sini juga sudah punya banyak pengalaman ya, sehingga kita di sini prinsipnya adalah berbagi ilmu, kita bisa sharing bersama. Kebetulan di sini juga saya lihat ada banyak ahli juga, monggo kita bisa diskusi. Mungkin demikian Mbak Anissa yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Indah Anitasari atas pemaparan materinya. Langsung kita akan
ke sesi diskusi dan tanya jawab ya Bu. Mungkin saya akan coba bacakan dulu pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Gatot Vaperta. Kebijakan pemerintah menempatkan kopi dan kakao menjadi komoditas penting bagi negara kita. Tetapi kenapa di PTPN 1 atau aneka tanaman, komoditas kakao banyak diganti dengan tanaman tebu? Gitu, Bu, pertanyaannya. Ini langsung dijawab. Ya, boleh langsung dijawab aja, Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Gatot. Salam kenal. Terkait dengan penggantian konversi tanaman kakao kopi ke tebu, sebenarnya yang paling banyak adalah pergantian kakao ke tebu ya. Kalau kopi saya kira di PTPN masih cukup banyak, jadi masih banyak dikembangkan, khususnya adalah kopi Arabica. Hanya saja konversi ini yang pertama memang karena kebijakan ya dari PTPN sendiri, adanya konversi untuk mendukung swasembada gula pada saat itu, sehingga ada beberapa lokasi yang memang dialihkan ke tebu. Nah, yang kedua, memang untuk kakao sendiri, untuk skala perkebunan besar ya, itu memang kalau dari analisis ekonomi, karena memang membutuhkan SDM yang cukup banyak, kalau dibanding dengan kopi Arabica, memang masih menguntungkan dari kopi Arabica. Tetapi ketika kita berbicara dalam skala kecil gitu ya, skala petani, skala koperasi gitu, itu masih cukup menjanjikan untuk usaha kakao, apalagi dengan saat ini ya, untuk harga kakao itu memang masih fluktuatif ya, tetapi relatif lebih tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena kebijakan itu nih Pak, adanya konversi banyak ke tebu, dan ini sepertinya juga PTPN sudah mempertimbangkan untuk kembali lagi kepada tanaman kopi dan kakao, dan kami sudah mulai melakukan analisis kesesuaian lahan, mana yang cocok untuk kakao, mana yang cocok untuk tebu, karena pada saat itu memang di PTPN ini masih menggunakan varietas lama Pak, jadi masih menggunakan varietas seperti BL 209, varietas-varietas yang memang belum dilepas tapi itu dikembangkan itu di skala perusahaan, sehingga ketika ada serangan PSD pada tahun 2000-an itu menyebabkan penurunan dari performa tanaman dan produktivitas. Dan dari analisis, pastinya ada analisis finansialnya yang itu menunjukkan kerugian untuk kondisi tanaman seperti itu. Sehingga memang nantinya pemetaan yang baru itu pasti kita akan memperhatikan terkait dengan agroklimat dan juga kesesuaian varietas yang terbaru ya, sehingga nanti akan mendapatkan profit dari pengembangan kopi dan kakao. Mungkin demikian Mbak Anissa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Selanjutnya dari Pak Dedi, hibrida maupun klonal itu mulai ditanam dari benihnya beserta nursery-nya. Dan berapa lama baru ditanam di lahan tumbuh? Presentasi yang ditampilkan tadi itu berdasarkan dari hasil pengamatan di lapangan atau dari lahan percobaan. Sebegitu banyaknya spesies yang ada, bukankah bisa bermasalah di pemasaran, terutama orientasi ekspor atau industri, di mana konsistensi, kualitas, dan kuantitas harus dipenuhi? Tidakkah sebaiknya fokus ke nilai-nilai yang dicari atau dikehendaki? Mungkin satu-satu dulu ya Bu ya, untuk pertanyaannya. Ya, yang Banyak. gimana Mbak? Yang pertama. Yang pertama banyak juga soalnya. Yang pertama, hibrida maupun klonal itu mulai ditanam dari benihnya beserta nursery-nya. Dan berapa lama baru ditanam di lahan tumbuh? Itu dulu, Bu. Oh ya, jadi untuk penyemaian ya, untuk penyemaian dari hibrida ya. Jadi kalau hibrida itu kan kita hanya menyemai benih. Jadi namanya hibrida dari benih sampai dia ditumbuhkan dan siap tanam kurang lebih sekitar 7 bulan, 7-8 bulan gitu ya. Sehingga kita kalau mau menanam hibrida kita hanya menyemai saja Pak benihnya sampai dengan tanaman itu siap untuk dipindah tanamkan. Berbeda dengan klonal, kalau klonal kita harus menanam biji dulu. 3-4 bulan gitu untuk siap sambung gitu ya. Kalau klonal kan salah satunya ada sambung yang banyak dikembangkan oleh teman-teman, ada sambung, sehingga ketika tanaman batang bawah itu sudah siap disambung di umur 3-4 bulan, itu disambung dulu dengan varietas yang lain atau klon yang lain seperti Sul 1, Sul 2, MCC dan yang lainnya, baru sekitar umur 4-5 bulan setelah sambung gitu ya, kalau memang kondisinya optimum itu bisa dipindah tanamkan. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Selama kondisi tanaman itu optimum, kurang lebih 7-8 bulan itu bisa dipindah tanamankan. Oke, Bu. Selanjutnya, presentasi yang ditampilkan tadi itu berdasarkan dari hasil pengamatan di lapangan atau dari lahan percobaan, Bu? Yang hibrida ya? Atau semuanya? Iya, sepertinya masih dengan Oke. tanya. Kalau terkait dengan yang kami tampilkan, sebenarnya beberapa itu berdasar kepada penelitian data-data, tetapi terkait dengan kondisi
yang tadi kami sampaikan foto-foto, dokumentasi itu banyak kami ambil dari lapang. Jadi kami tidak ngambil dari pada saat penelitian. Seperti hibrida yang di Berau, di Kalimantan Timur, itu adalah kondisi existing yang ada di lapang. Kemudian juga TSH dan yang lain itu kami ambil dari memang performa tanaman-tanaman di lapang, sehingga itu memang kondisi skala budidaya di petani, bukan dari penelitian. Pastinya mungkin ada kekhawatiran jangan-jangan itu memang di penelitian sehingga inputnya cukup banyak dan produksinya banyak. Itu bukan Pak, tapi itu adalah memang kondisi di petani, kondisi di lapang yang kita ambil dan kita amati. Jadi kita ground ke cek ke lapang seperti apa kondisi masing-masing sehingga kita bisa memberikan rekomendasi bahan tanam apa sih yang cocok di daerah masing-masing itu. Jadi ada kombinasi ya antara data seperti yang persentase-persentase itu adalah data riset, sementara yang dokumentasi dan beberapa case di lapang itu adalah data di lapang, observasi lapang. Baik, sangat jelas ya Pak Dedi jawaban dari Ibu Indah terkait apakah dari lapangan atau dari lahan percobaan. Lalu pertanyaan selanjutnya Bu, sebegitu banyaknya spesies yang ada, bukankah bisa bermasalah di pemasaran terutama orientasi ekspor atau industri, di mana konsistensi kualitas dan kuantitas harus dipenuhi? Tidakkah sebaiknya fokus ke nilai-nilai yang dicari atau dikehendaki? Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua, adalah sinyal ya dari Ibu Indah. Mbak, terputus Mbak. Iya, Ibu. Tadi pertanyaan terakhirnya sudah diterima belum ya, Bu ya? Itu yang data riset atau data lapang Mbak? Oh, Yang terakhir itu ya. Baik. Mbak, Halo. Ya, baik saya coba ini ya Bu ya untuk pertanyaannya. Dari sebegitu banyaknya spesies yang ada, bukankah bisa bermasalah di pemasaran terutama orientasi ekspor atau industri di mana konsistensi kualitas dan kuantitas harus dipenuhi? Tidakkah sebaiknya fokus ke nilai-nilai yang dicari atau dikehendaki? Ya, terima kasih pertanyaannya terkait dengan ini ya variasi varietas gitu ya. Sebenarnya kita bisa melihat dari karakteristik masing-masing, Pak. Jadi kalau kita melihat ekspor itu kan ada keseragaman ya. Kalau kita diskusi dengan teman-teman yang industri itu mereka lebih suka kepada biji yang seragam, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tetapi yang relatif seragam karena mempertimbangkan terkait dengan proses untuk ke hilirnya. Nah, ini memang rekomendasi tadi harus disesuaikan dengan karakter dari masing-masing mutu bijinya. Baik itu mutu fisik, fisik itu dalam artian adalah ukuran bijinya, kemudian mutu dari cita rasanya untuk kopi ya. Untuk yang mutu fisik, sebenarnya ini kita bisa lihat dari karakter, karena kalau ketika kita melihat masing-masing varietas itu sudah punya karakter masing-masing ukuran biji, variasi dari bijinya, sehingga kita bisa mengkombinasikan varietas-varietas yang memiliki karakteristik mutu fisik yang relatif sama. Pendekatannya adalah ke fisik dulu, karena biasanya kita menjualnya ada green bean atau biji kakao gitu ya. Karena kalau kita tidak mempertimbangkan dari ukuran bijinya, itu memang yang menjadi masalah adalah keseragaman bijinya tidak tercapai. Kalau kita berbicara terkait mutu di SNI, salah satunya adalah ada Bincon, kemudian dan yang lain ya, itu melihat adanya keseragaman dan kandungannya. Kemudian yang kedua terkait dengan kalau kita kepada karakter yang lain, misalnya kandungan lemak, kandungan polifenol, dan yang lain yang memang dibutuhkan industri, karena ada beberapa industri yang dia fokus kepada intermediate product gitu ya. Kita juga harus melihat varietas mana yang dia memiliki kandungan itu, yang tinggi gitu. Misal kita ingin kandungan lemak yang tinggi, berarti kita harus identifikasi dari varietas itu yang memiliki kandungan lemak yang tinggi yang mana. Yang kedua adalah lokasi mana yang mendukung terkait dengan peningkatan dari kandungan lemak ataupun polifenol ataupun cita rasa, karena setiap lokasi itu juga akan berpengaruh terhadap produksi dari kandungan-kandungan tersebut. Ini mungkin menjadi salah satu juga
concern kita bahwasanya lokasi-lokasi yang medium ya, medium itu ternyata juga sangat berpengaruh terhadap satu adalah cita rasanya, yang kedua adalah beberapa kandungan yang ada di dalam biji kopi maupun kakao. Kemudian terkait dengan nilai yang lain, value yang lain, ada cita rasa. Pada kopi Arabica misalnya, pada kakao misalnya, ternyata semakin tinggi suatu lokasi itu juga sangat berpengaruh terhadap cita rasa pada kopi dan kakao. Sehingga kita harus melihat dulu aspek mana yang akan menjadikan titik beratnya. Apakah mutu fisiknya, ataukah kandungan sebenarnya lokasi-lokasi mana yang bisa menghasilkan biji-biji yang memiliki karakter ekspor yang sudah dikehendaki. Mereka lebih ke titik berat yang mana? Seperti itu. Karena dari kajian-kajian kami, ternyata memang ada lokasi-lokasi tertentu itu yang sangat mendukung terkait dengan tingkat atau peningkatan produksi dari senyawa-senyawa tertentu atau ukuran biji tertentu, fisik ya, ataukah cita rasa tertentu. Mungkin itu yang terkait dengan standar ya, standar dari mutu biji kopi. Halo, Ibu Indah, apa suara saya terdengar, Bu? Halo, Ibu. Ya ya Bu ya. Oh iya, Terdengar benar? saya izin off cam ya, Bu. Soalnya suara Ibu agak pecah-pecah di saya. Ya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ruby, Bu. Apakah boleh, Bu, kontak Ibu di-share, Bu, di kolom chat, katanya untuk konsultasi komoditas yang sesuai agroklimat, katanya. Bisa Bu. Oke, boleh, Bu. Sambil berjalan aja, Bu, ya, untuk terkait kontak. Selanjutnya, pertanyaan dari Nurfianto Giar Pangidung. Izin bertanya kepada Bu Indah, mohon penjelasan mengenai agroforestry. Apa saja varietas yang cocok, bagaimana pola tanam poliklonalnya, pohon penaung yang tepat, manajemen penangkasan, dan sebagainya. Ya, terima kasih terkait dengan agroforestry ya. Sebenarnya definisi agroforestry kan cukup sekarang ini ya sangat cukup beragam. Ada yang menganggap bahwa pokoknya di bawah penaung itu agroforestry, ada yang memang apa namanya tumpang sari, jadi banyak pohon penaung macam-macamnya itu juga agroforestry, sehingga kita harus bisa identifikasi yang dimaksud dengan agroforestry itu yang seperti apa dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita pendekatan terkait dengan varietas, sebenarnya ada beberapa varietas ya, baik kopi dan kakao itu yang dia cenderung, tapi ini tidak imun, tidak toleran gitu, tapi cenderung dia relatif adaptif di daerah yang penaungnya cukup banyak. Karena agroforestry ini kan nanti berhubungan dengan intensitas cahaya matahari yang akan masuk. Nah, ada beberapa karakteristik ya kita untuk mengidentifikasi varietas mana yang dia adaptif dan tidak. Itu sebenarnya kita ada beberapa data itu yang dia bisa mendukung bahwa varietas itu relatif adaptif, tetapi bukan yang sangat adaptif. Jadi kita melihat penurunan dari produktivitas ketika dia ditempatkan di daerah yang penaungnya berat dan penaungnya tidak berat. Ketika dia mengalami penurunan produksi, ketika ditempatkan di lokasi yang berbeda ya, yang penaungannya berat dan tidak, itu berarti dia tidak cocok. Tetapi ketika kita lihat adanya penurunan yang tidak terlalu signifikan atau dia penurunannya lebih kecil gitu ya dibanding dengan yang tadi, itu berarti dia cocok di daerah yang agroforestry. Ada beberapa varietas seperti Monica 2, Monica 1 itu sebenarnya lebih cocok karena ketika kita analisis dengan MCC 02, ketika intensitas cahayanya itu sedikit yang masuk dan intensitas cahayanya itu banyak yang masuk, ternyata Monica ini dia relatif penurunan produksinya itu lebih kecil dibanding dengan MCC 02. Nah, ini salah satu dasar kita bisa merekomendasikan varietas yang memang dia lebih adaptif. Tetapi ini memang belum ada riset selanjutnya ya. Hanya saja ini ada kecenderungan ke sana. Kemudian bagaimana maintenance? Karena sebenarnya terkait dengan agroforestry ya, kita harus cek juga terkait dengan light intensity yang masuk. Jadi bagaimana intensitas cahaya yang masuk. Karena pada kopi dan kakao, intensitas cahaya itu matahari itu sangat dibutuhkan. Untuk kakao, intensitas cahaya matahari ini berfungsi untuk mengaktifkan bantalan-bantalan bunga di dalam batang-batang itu.
Kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan tanaman-tanaman yang sangat ternaungi itu jarang sekali muncul bunga, apalagi buah gitu ya. Karena bantalannya tidak aktif, bunganya tidak aktif gitu. Tetapi ketika eh, dia ditempatkan di daerah yang lebih terbuka, contoh misalnya di kebun yang dia di pinggir gitu, yang relatif lebih banyak cahaya gitu ya, itu memiliki buah yang lebih banyak. Artinya bahwa cahaya itu wajib gitu untuk kopi dan kakao karena dia sangat dibutuhkan untuk pengaktifan dari bunga. Nah, ini mungkin perlu sangat diperhatikan ketika kita mau agroforestry itu agroforestry yang seperti apa, tanaman intercroppingnya seperti apa. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh misalnya agroforestry kopi dengan tanaman kayu misalnya. Dan di dalamnya ada tanaman pisang misalnya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan apakah dia inang atau tidak. Karena kalau tanaman-tanaman yang di dalamnya itu juga salah satu inang dari salah satu penyakit untuk kopi dan kakao itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman. Jadi ini banyak aspek ya Bang yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu, tetapi pada prinsipnya sebenarnya agroforestry itu bisa dikembangkan ya. Bahkan di India itu hampir seluruh 100% lah kopi yang ada di India itu di bawah tegakan kayu hutan. Tetapi memang kayu yang seperti apa, jenis yang apa, yaitu perlu dipertimbangkan yang cocok untuk di daerah Indonesia. Ini yang memang belum secara spesifik terdapat rekomendasi kayu hutan apa, pohon-pohon apa yang bisa secara baik dikombinasikan dengan tanaman kopi dan kakao. Baik, terima kasih Ibu Indah atas jawabannya. Semoga menjawab kepada Bapak Nurfianto. Selanjutnya dari Bapak Meru Wonogiri, untuk tanam MCC02 multiklon kompatibel dengan jenis klon apa saja dan jumlah ideal perbandingan tanamnya berapa? Ya, terima kasih Pak Meru ya dari Wonogiri. Saya kira MCC02 ini memang ada beberapa yang kompatibel. Mungkin saya bisa kasih gambaran ke Pak Meru ya. Ini hasil dari kajian kami. Kami sudah menguji kompatibilitasnya MCC02. Jadi MCC02 ini bisa dikombinasikan dengan Monica 01, Sulawesi 1, kemudian IKRI 9. Ini paling bagus memang Monica 1, IKRI 9 dan Sulawesi 1, sama bisa juga Monica 1. Jadi ini kalau kita mengacu kepada kompatibilitas sebenarnya lebih dari 10% itu sudah kompatibel. Sehingga kalau di sini MCC02 itu bisa dikombinasikan selain dengan Sulawesi 2. Hanya komposisinya, karena MCC02 ini protasnya tinggi, Pak, sehingga nanti MCC02 itu mungkin proporsinya bisa lebih besar atau 50% atau 40% dibanding dengan varietas yang lain untuk mendukung dari produktivitasnya. Kemudian yang kedua, kalau lokasi di Wonogiri itu di daerah yang kering gitu Pak, nah memang itu bisa diutamakan adalah Sulawesi 1 dan IKRI 9 karena ini klon yang memang relatif adaptif di daerah kering. Tetapi kalau di tempat Bapak itu relatif basah, jangan menggunakan Sulawesi 1 karena Sulawesi 1 ini dia relatif tidak tahan terhadap busuk buah sehingga nanti ketika terjadi hujan yang tinggi, curah hujan yang tinggi, ini akan terdampak kepada sumber inokulan untuk Phytophthora parvifera atau busuk buah. Sehingga kami sarankan menggunakan 4 ini Pak Monica 1, Monica 2, Sulawesi 1 dan IKRI 9. Tetapi sangat tergantung dari kondisi lokasi yang Bapak gunakan ya, apakah daerah menengah basah atau menengah kering atau rendah basah atau rendah kering. Mungkin itu Pak yang bisa kami berikan gambaran. Sehingga nanti proporsinya silakan MCC02 bisa 40-50% ya Pak. Selain itu bisa dikombinasikan dengan varietas yang lain. Baik, sangat jelas ya Bu ya. Sudah ada di presentasinya. Selanjutnya dari Ibu Lydia, izin bertanya Bu, jenis Propelegetim itu hasil persilangan klon apa saja? Apakah dalam satu hamparan di tanaman Propelegetim semua cocok? Syarat lingkungan apa yang sesuai dengan varietas Propelegetim? Terima kasih. Itu, Bu. Ya. Propelegetim ini kan robusta ya Pak. Jadi kalau Propelegetim itu memang induknya ada 2 Pak, BP42 dengan BP358. Akan tetapi yang di taman Bapak Ibu itu adalah biji ya Pak. Jadi bukan klon ya, tetapi adalah biji atau keturunannya. Jadi benih dari Propelegetim yang ditanam. Jadi bukan kombinasinya. Kalau yang tadi itu klon itu BP939, 936 itu adalah klon atau diperbanyak secara vegetatif. Tetapi kalau dengan Propelegetim Bapak bisa menanam
properti tim saja. Karena dari masing-masing individu itu sudah memiliki karakter yang berbeda, sehingga bisa saling menyerbuk, Pak. Jadi jangan khawatir ketika Bapak atau Bu Lydia ini mendapatkan benih properti tim dan ditanam dalam satu hamparan itu tidak ada masalah karena mereka bisa saling menyerbuk. Karena dia basisnya adalah generatif. Jadi masing-masing individu itu memiliki karakter yang berbeda dan memungkinkan untuk saling menyerbuk. Jadi jangan khawatir Bu, kalau Ibu menanam satu hamparan itu tidak ada masalah. Begitu juga dengan kalau Ibu menanam hibrida kakao, itu sama. Jadi probability tim itu juga hasil persilangan sehingga individu, kalau Ibu punya 1000, itu memiliki 1000 individu yang berbeda karakternya. Jadi insya Allah itu tidak ada masalah Bu, dan itu cocok untuk di lingkungan mungkin basah dan kering ya, karena probability tim ini saya kira juga lebih toleran dan juga adaptasi luas ya. Baik, terima kasih Bu Indah atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Lydia. Selanjutnya dari Bapak Hari, bagaimana produktivitas tanaman kakao yang benihnya dari kuljar yang ditanam pada program Gernas Kakao beberapa tahun lalu? Ya, terima kasih Pak Hari terkait dengan benih kuljar ya Pak. Sebenarnya benih kuljar tuh kultur jaringan tuh hanya teknik perbanyakan Bapak. Jadi kita bisa melihat dari produktivitasnya itu berbasis pada varietas apa yang digunakan. Pada Gernas itu kan ada, kalau tidak salah ada 5 ya Pak varietasnya, ada Scavina 6, ada Sul 1, Sul 2, Ikri 3, sama apa ya, ada 5 kalau tidak salah. Nah ini sangat tergantung dari varietasnya Pak. Jadi kalau Bapak menanam Sulawesi 1, ya pastinya produktivitasnya akan sama dengan klon Sulawesi 1. Kalau Bapak menanam Sulawesi 2, itu pastinya juga sama dengan kalau Bapak menanam klon Sulawesi 2. Karena kuljar itu bukan varietas, tetapi itu adalah teknik perbanyakan sehingga produktivitas, potensi produksi dari suatu tanamannya sangat tergantung dari jenis varietasnya dan kondisi lingkungannya. Jadi tidak bergantung pada apakah dia kuljar ataukah sambung. Sebenarnya kalau dia dengan sambung, dengan kuljar, dengan mungkin spek itu akan sama selama kita menggunakan varietas yang sama. Seperti itu, Pak. Ya, baik ya Ibu Indah. Selanjutnya dari Bapak Bambang Sugiarso. Selamat siang narasumber. Pengalaman kami di kebun kakao pada awal musim kemarau memberikan mulsa daun kakao yang kering. Dan hal ini tujuannya biasanya musim kemarau kelembabannya tinggi, sehingga bisa menyimpan uap air. Dan awal musim penghujan disemprot dengan biang mikroba. Mungkin ini lebih sharing ke ya, Bu. Oh ya, mungkin ini sharing dari Pak Bambang ya, mungkin bisa Ya. juga ditindaklanjuti dari teman-teman ya. Karena mulsa itu kan penting, karena memang beberapa petani itu dia tidak menggunakan daun sebagai mulsa, bahkan dia ditaruh di tengah-tengah larikan gitu ya. Sebenarnya yang lebih tepat, betul Pak, itu bisa digunakan sebagai mulsa ya, sehingga pada musim kering itu dia lebih tahan gitu. Dan juga mulsa ini kan sebagai sumber nutrisi juga untuk kakao ya. Jadi saya kira cukup baik Pak. Dan mungkin nanti juga kalau memang mikrobanya bisa di-sharing gitu, mikrobanya apa, sehingga teman-teman juga bisa meniru apa yang sudah Bapak lakukan gitu ya. Karena cukup bagus Mbak Anissa yang dilakukan oleh Pak Bambang ya. Dan apalagi itu misalnya ditambah dengan irigasi ya, baik itu irigasi manual gitu ataupun irigasi tetes secara sederhana gitu ya, itu mungkin bisa meningkatkan dari performa tanamannya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Bambang atas sharingnya dan semoga mungkin bisa bermanfaat juga untuk yang lain ya Bu ya. Baik, selanjutnya dari Pak Hari lagi, bagaimana rencana pelaksanaan program pengembangan kakao sumber dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP? Nah, ini lebih ke sebenarnya kebijakan di pemerintah ya, tapi memang program BPDP ini sudah ada ya, dan juga sebenarnya untuk BPDP itu sepertinya difokuskan dulu kepada peningkatan SDM, karena terkait dengan apa pengembangan dari perluasan lahan dan yang lainnya itu sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan program hilirisasi. Saya kira sinergi antara BPDP dan Kementerian Pertanian cukup bagus ya, karena BPDP ini akan mensupport terkait dengan edukasi ke petaninya, sementara yang dari Ditjen Bunya itu lebih mensupport kepada saprodi dan bahan tanam. Saya kira saling sinergi antara BPDP dan juga Kementan ini Pak. Jadi BPDP sepertinya lebih kepada fokus dulu kepada edukasi petani. Sehingga nanti juga harapan kami sih dengan seperti ini petani juga sudah bisa
melakukan penerimaan benih dan budidaya yang khususnya yang perluasan ya, yang baru-baru itu bisa melakukan budidaya secara baik gitu Pak, sehingga tidak terjadi kegagalan penanaman kakao. Karena kan titik kritisnya kakao itu kan di saat tanam sampai dengan tahun kedua ketiga, sehingga ketika petaninya sudah diedukasi dan mungkin merefresh lagi dari pengetahuan petani, inovasi-inovasi yang baru gitu, saya kira ini cukup baik untuk program pemerintah hilirisasi itu juga Bu. Mungkin itu Pak Hari jawaban kami, mungkin juga mungkin dari teman-teman dari kementerian dan juga dari BPDP bisa menambahkan monggo, karena ini program dari kementerian ya Bu ya. Iya, betul. Baik, selanjutnya dari Pak Dedi. Ramalan akan terjadi kemarau panjang tahun ini. Strategi terbaik tanpa biaya tambahan apa yang bisa disiapkan agar tanaman kakao atau kopi masih tetap tumbuh atau berproduktif dengan baik sepanjang kemarau panjang? Ya, terkait dengan ramalan ya El Nino di tahun ini ya, itu saya kira kita harus juga belajar dari tahun 2023 ketika El Nino melanda cukup lama ya, hampir berapa bulan itu tidak ada hujan. Saya kira karena sekarang masih musim hujan Pak, saya kira kita juga bisa melakukan antisipasi dengan tadi kita mengambil air hujan gitu ya, menyimpan air hujan untuk irigasi atau juga dengan mulsa kompos itu organik itu kita bisa lakukan untuk antisipasi terkait dengan El Nino dan juga perbaikan penaung Pak, karena kalau nanti sudah cukup terik ada beberapa varietas ya yang dia sangat sensitif ya terhadap kemarau. Kita sudah identifikasi itu hampir semua itu sangat responsif terhadap kekurangan air. Tetapi ada beberapa varietas yang memang dia lebih tahan ketika musim kemarau. Kalau kita evaluasi, kita sudah evaluasi mungkin ada 25 genotype. Genotype itu mirip klon gitu ya, tapi ada yang sudah dilepas, ada yang belum gitu ya. Ternyata cukup variatif ketika terjadi kemarau berkepanjangan. Salah satu yang masih cukup kuat menahan kemarau panjang itu adalah Sulawesi 1 dan IGRI 09. Kalau kita scoring ketika terjadi El Nino itu kedua klon ini dia masih cukup produktif, cukup seger gitu ketika tidak ada hujan sekian bulan gitu. Tetapi untuk yang lain itu ada yang moderat, jadi ya dia terdampak gitu, tetapi masih bisa bertahan gitu ya. Ada yang memang tidak bertahan, daunnya semuanya terbakar kering, Pak. Jadi apa yang mungkin ini kami share aja Pak. Ini pada saat kondisi kemarau 2023 sebenarnya tadi saya sampaikan. Tetapi yang menyelamatkan kami Pak pada saat musim kemarau itu adalah air. Jadi ketika kita tersedia air gitu, ternyata memang cukup cukup bertahan nih, meskipun dia yang tidak relatif tahan. Nah ini Pak. Yang atas sendiri ini adalah kondisi ketika 2023 Pak. Kami ambil di 2023. Ini kondisi beberapa klon yang dia memang tidak tahan dengan kondisi kering gitu. Ini juga ada irigasinya Pak. Dia dikasih air gitu. Tetapi kalau dia memang tidak tahan ya dia akan ngering. Ini kering semua daunnya. Kita scoring itu semua genotipe varietas itu. Tapi di belakangnya kalau Bapak Ibu lihat itu masih hijau. Ada yang memang dia masih bertahan. Jadi figurnya masih cukup bagus gitu. Nah ini memang untuk mengantisipasi kita harus ada sumber airnya Pak. Jadi kita saat ini yang kita memang fokuskan adalah bagaimana kita memiliki sumber air yang bisa mencukupi untuk pertumbuhan tanaman. Karena kalau tidak mungkin tidak hanya stres tetapi bisa mengakibatkan kematian, karena beberapa tanaman klon yang tidak tahan itu justru mengalami kematian di tahun 2023 Pak. Jadi mungkin sekarang air itu sudah menjadi suatu kebutuhan ya, tidak lagi iya dan tidak, tapi itu adalah wajib ada untuk kopi dan kakao ya, karena dengan perubahan iklim yang kita juga tidak bisa estimasi saat ini ya, itu tidak bisa kita ramal seperti yang dulu kalau Maret sampai mungkin bulan September sampai Maret itu hujan, kalau Maret sampai dengan Agustus itu kering, itu kan tidak seperti itu. Sekarang aja di bulan April tuh masih cukup banyak hujan di sini. Mungkin itu yang bisa diantisipasi Bapak Ibu ya, sehingga kebutuhan air, instalasi mungkin sumur, mungkin embung, atau mungkin dari sumber air yang kita ambil instalasinya. Karena kami pengalaman di Lampung, 5 lokasi, ketika 2023 kita instalasi air ya, itu tidak ada tanaman yang terdampak ketika musim kemarau berkepanjangan atau El Nino di 2023. Mungkin itu sharing saja Pak, mungkin bisa juga Bapak Ibu bisa mengadop gitu ya
mencari sumber air yang ada di daerah itu yang dekat gitu, bisa dengan instalasi sederhana atau mungkin bersama-sama dengan kelompok gitu mengadakan instalasi air yang bisa dipakai secara bergantian gitu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Pak Dodik. Jadi, beliau ini share atau berbagi soal tautan link ya, Bu, dari shapecoffee.org, katalog Indonesia. Katanya, saya pernah membaca katalog naungan kopi Indonesia di web tersebut. Apakah ini bisa menjadi acuan? Sebentar, saya buka dulu ya. Ini Ya, Bu. katalog ini ya, penaung kopi ya, Mbak ya. Sebentar. Betul. Karena di sini sinyalnya agak sulit, Mbak. Maaf ini juga off cam ya, karena Iya, kami putus nyambung ini. baik, Bu. Ya, Mungkin di situ penaungnya apa saja ya, Mbak? sebentar. Kalau saya cek itu, Bu, ada sebentar. Jadi di sini katalognya ada banyak kayak katalog pohon naungan. Nah, di sini ada akasia mangium, Aglalia argenta. Banyak sih, Bu. Ada banyak Hmm, banget ya. Ya, mungkin itu bisa dipilih, Pak. Jadi pohon penaung yang itu memang satu tidak alelopat, baik itu dari daunnya maupun dari perakarannya. Kemudian dua tidak menjadi inang hama penyakit gitu ya. Jadi mungkin referensi itu bisa digunakan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat dari referensi lain sebenarnya tanaman-tanaman itu dia memiliki apa alelopat nggak dengan kopi atau kakao atau mungkin dia sebagai inang apa tidak terhadap OPT Hmm. apa tidak. Tetapi kalau tanaman ini kan kalau memang sudah tanaman kayu itu kan butuh waktu yang lama sehingga mungkin bisa identifikasi dari lokasi existing itu tanamannya apa saja. Kemudian kita cek dari referensi yang Bapak sampaikan, kemudian kita juga cari referensi lain terkait dengan apa sifat lain dari tanaman tersebut, alelopat, apa dia inang hama penyakit apa tidak. Contoh, misal rambutan gitu ya. Rambutan itu bisa mungkin digunakan untuk kopi, tetapi tidak bisa digunakan untuk kakao karena rambutan ini untuk hamanya PBK itu mirip dengan PBK-nya kakao. Kemudian pisang misalnya, pisang ini memiliki karakter yang baik untuk kakao, tetapi ternyata ketika ditanam untuk kopi, pisang ini memiliki apa sebagai inang untuk nematoda. Nah, ini beberapa hal yang juga harus kita cek sebelum kita menentukan tanaman yang kita gunakan untuk penaung ya. Kita harus cek betul karakter dari masing-masing tanaman penaung tersebut. Jadi pohon itu termasuk kategori yang mana, karakternya seperti apa, berhubungan nggak dengan OPT dan juga alelopat. Nah, ini nanti sangat berkaitan dengan ini. Seperti Ramayana ya. Ramayana itu dulu banyak juga dikembangkan untuk kopi gitu karena Ramayana ini kan tidak beresiko untuk diramban atau diambil oleh petani peternak-peternak gitu ya. Tetapi ternyata tanaman ini dia memiliki sifat alelopat dengan kopi. Nah, itu beberapa yang mungkin perlu dipertimbangkan ya, Bapak Ibu ya. Ini cukup bagus kalau sudah ada referensi, tetapi kita perlu cek lagi ya ke dalamnya seperti apa gitu sifat dari masing-masing. Kebetulan saya belum bisa buka ini untuk linknya ini Mbak. Oke, Bu. Kalau misalnya saya share screen, apa bisa Oh bisa dilihat, bisa Bu? bisa. Oke, saya coba share screen, Bu. Di tampilannya sih kayak gini, Bu. Memilih Oke, terus oh ini ya sudah ada beberapa ya. Nah mungkin bisa nih dicek dulu kan ini ada akasia, kemudian altisiana. Nah ini mungkin bisa dicek lagi terkait dengan sifat-sifat dari masing-masing Pak. Ini cukup bagus ya sudah ada rekomendasinya, tetapi nanti perlu dicek ulang. Kemudian juga terkait dengan karakter akarnya ya. Kalau untuk tanaman seperti sengon gitu dipakai untuk penaung, resikonya ketika sengon tuh kena angin tumbang, nah itu kan merusak tanaman. Atau ketika sengon itu siap dipanen, nah, itu panennya harus hati-hati karena kalau tidak juga itu akan berdampak kepada kerusakan dari tanaman utama ya, kopi maupun kakao. Sehingga itu perlu perlu identifikasi lebih dalam juga, tapi ini cukup cukup bagus ya memberikan gambaran ke teman-teman Ya. ini. Mm-mm. Mm-mm. Baik. Eh, Sebenarnya untuk sesi diskusi sudah dicukupkan ya, Bu. Mungkin barangkali satu pertanyaan lagi. Apabila ada yang mau bertanya langsung, silahkan boleh langsung unmute dan langsung bertanya.
kepada Ibu Indah. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Baik, karena tidak ada, sesi diskusi pada workshop hari ini akan kami akhiri. Terima kasih atas partisipasi. Baik, silahkan Pak Robi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya Bu Indah, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya nanya, soalnya saya butuh kontak tadi Bu Indah untuk konsultasi Bu. Soalnya kami ingin pengembangan agroforestry ini di Kalimantan ini. Oh, boleh. Kalimantan mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak Kalimantan Robi. Selatan Bu, di Tabalong. Rencana kan ada, saya barusan saja apa namanya diskusi dengan teman-teman itu ada lahan 8.000 hektar yang potensial sudah ada sudah dilengkapi semua data-datanya Bu, tinggal kita memilih komoditi nanti Bu. Oh, baik, Pak. Nah, Tabalong itu Kalimantan mana ya, Pak? Kalimantan Selatan Bu. Oke. Karena kebetulan kami juga sekarang banyak ke Kalimantan, Pak. Kebetulan di Kalimantan kan banyak perluasan kakao ya, Pak ya. Ya betul. Dan kopi saya kira sangat potensial, hanya saja untuk yang sudah kami ambil itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Pak. Itu Ya cukup betul. potensial untuk kopi kakao. Mungkin Betul. juga mirip lah Kalimantan Selatan ya, itu mungkin mirip Ya karena betul. di daerah sana itu kan lebih dekat dengan ekuator, curah hujan mungkin tinggi ya, Betul. Pak. Ya relatif Bu, nah tergantung daerahnya juga. Jadi Karena nanti di kan sana makanya saya butuh konsultasi yang intens nanti dengan Ibu ini boleh kayaknya nih. Boleh Bapak, karena nanti kami harus potret dulu Pak, lokasinya Bapak, Ya kondisi betul. lahannya seperti apa, agroklimatnya Betul. seperti apa, Betul. existingnya seperti Betul. apa. Betul Ya, Bu, karena betul. nanti dengan kondisi existing itu Pak Robi, itu nanti kita bisa menentukan rekomendasi terbaik Pak. Jadi kita Siap Ibu. tidak harus menghilangkan semua gitu ya, apalagi dengan Ya adanya siap. UDR kan kita nggak boleh lah Ya, apa namanya deforestasi gitu ya Pak, ya sehingga kita betul. bisa meminimalisir itu tetapi kita juga mencari lahan yang optimal, Pak, sehingga nanti Betul. kopi kakao bisa dikombinasikan. Nah, nanti Siap Ibu. monggo Siap. itu ada di kolom chat, Pak. Saya sudah sampaikan nomor HP saya. Monggo nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut bisa, Pak. Baik Ibu Indah, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Robi. Baik, terima kasih kepada Pak Robi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang pertanyaannya sama seperti Pak Robi membutuhkan untuk konsultasi lebih lanjut. Nomor dari Bu Indah sudah ada dicantumkan di kolom chat ya. Baik, terima kasih karena keterbatasan waktu, sesi diskusi pada workshop hari ini akan kami akhiri. Terima kasih atas partisipasi aktif dan diskusi konstruktif dari seluruh peserta. Baik, sebelum menutup kegiatan workshop, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama, peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir atau absensi yang telah disediakan. Informasi lanjutan terkait kegiatan dan jejaring akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Lalu, sertifikat dan dokumentasi workshop akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu selanjutnya kita akan melaksanakan dokumentasi bersama. Semoga sinyalnya cukup ya Bu ya untuk dokumentasi bersama, untuk menyalakan kameranya sebentar. Dan juga kepada Bapak Ibu peserta sekalian untuk dapat berkenan menyalakan kameranya. Apakah operator siap untuk melakukan dokumentasinya? Baik, saya hitung di hitungan ketiga ya Bu dan Bapak sekalian. 1, 2, 3. Lalu slide selanjutnya. 1, 2, 3. Dan satu slide lagi. 1, 2, 3. Baik, apakah cukup? Baik. Demikian rangkaian workshop Gama Institute dengan tema Inovasi dan Keberlanjutan di Industri Kopi dan Kakao Strategi Adaptasi di Era Perubahan Iklim. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Indah Anita Sari, mewakili Ibu Dini Sari. Terima kasih Ibu. Sama Mbak Elsa.
Ya, selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta workshop atas kehadiran dan kontribusi diskusinya. Saya Anissa Dia Puspitasari, selaku moderator pamit undur diri. Dan sampai jumpa pada kegiatan Gamal Institute berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Terima salam kebajikan. kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon izin live.